untuk semua ya, secara umum ya. Secara umum kan banyak nih di Bunda punya keluarga online Ayah. Nah, keluarga online yang tergabung di fansnya Bunda. Banyak sekali anak-anak muda, Gen Z gitu yang mau mempersiapkan rumah tangga. Sebagai laki-laki ini sebenarnya apa sih kriteria untuk mencari pasangan? Nggak perlu diliatin aja, kata suaranya aja. Yuk. Gimana? Ya saling pengertian, saling ngerti, saling memahami. Itu kan kalau sudah berumah tangga. Ya. Jadi si bapak teh waktu mau mencari pasangan dulu kriterianya bagaimana? Waktu masih muda, inget-inget deh. Udah lupa emangnya waktu masih sehat selalu kek. Intan lucu. Iya, di sebelah Bunda kakek. Suka deh sama Intan. Aduh, sehat selalu kek, kakek. Oh, maafkan Intan ya. Dia lagi sakit soalnya. Kamu mah Intan bisa aja dia jadi ngekek dah. Bagaimana Bapak itu ya waktu masih muda ketika memilih kriteria seorang istri, sebaiknya apa yang dilihat? Ya, kalau Ayah kan agamanya. Agama satu, terus dilihat dari kecerdasan. Kecerdasan Itu bisa kecerdasan emosionalnya, kecerdasan pola pikirnya, itu kan mempengaruhi untuk kedepannya kayak apa. Nah, agak kencang kan suaranya? Di situ kan bisa dilihat, bisa mengarahkan keluarga dalam artian mendidik anak-anak. Kan madrasah dasar itu dan utama itu ada di rumah, makanya ada istilah rumahku istanaku, rumahku awal dari pengabdianku. Kayak gitu ibadahnya mana. Jangan panjang-panjang kek. Ya. Cucumu udah bangun katanya yang cowok ini. Kebetulan Ayah kan di rumah sakit, gua bawain infus ya. Kebetulan katanya dia ke rumah sakit, nanti mau dibawain infus katanya. Ngamuk dia dipanggil kakek. Enggak. Nerimo ya dipanggil kakek ya. Iya, katanya sakit. Sakit kan perlu asupan. Oke, baiklah. Jadi apa tadi kek untuk memilih seorang istri? 1, agama. 2, kecerdasan ya. Kecerdasan emosional dan kecerdasan berat nih. Sosialnya apa? Kecerdasan sosialnya. Jadi dasar-dasar untuk memilih pasangan nih, katanya si Ayah itu tadi ya. Si Intan teh manggilin kakek maksudnya untuk anaknya. Oh iya, si Intan kan anak online-nya Bunda. Jadi ini maksudnya kakek teh anaknya Intan gitu. Iya. Kalau sakit kan perlu infus. Kalau sakit kan perlu diinfus. Yang sakit kakinya nggak usah diinfus. Astagfirullahaladzim. Tuh tadi dari si Ayah. Bunda jadi agak GR juga ya. Kalau dia bilang seperti itu, jadi waktu dia memilih Bunda yang dilihat itu berarti ya 1, agama, 2, kecerdasan emosionalnya dan kecerdasan sosial, teman-teman. Kalau versinya Ayah dalam memilih pasangan ya. Muncul mah disebut. Karena Yasfa rajin banget loh gabung di online-nya Bunda ya. Iya, alhamdulillah di hari Selasa ini semoga yang baru bergabung sehat walafiat semuanya. Yang sedang sakit segera dipulihkan, yang sedang galau dicerahkan, yang sedang mencari jodoh dilancarkan insya Allah ya teman-teman. Dan yang sedang punya rencana besar, punya hajat, semoga Allah limpahkan rezeki, semoga Allah mudahkan rencana-rencananya, dan semoga kita semua sehat bahagia, yang penting pokoknya itu. Nah, si Yaswa yang cari jodoh, semoga dimudahkan juga ya. Dan semoga yang sedang punya masalah di pagi hari ini
menjadi kelar semua masalahnya. Insya Allah semua masalah pasti ada solusinya, jangan takut. Semua masalah pasti ada solusinya, nggak perlu kita galau berlarut-larut, nggak perlu sedih berlarut-larut. Di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kalau kita sudah berpikirnya seperti itu, insya Allah hidup ini jadi nyaman, jadi enak saja gitu ya teman-teman semuanya ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi ingat salah satu iklan. Enggak, kalau Bunda itu ya yang iklan itu kayaknya kalau kesana itu jadi bikin masalah malahan ya. Kalau bisa nih teman-teman, jangan sampai kita itu ya maklum semua orang beda ya. Ada yang mungkin dengan cara seperti itu nggak apa-apa sih. Karena kalau Bunda sih nggak ada yang bisa dibawa ke sana soalnya. Ya hidup apa adanya aja lah, disyukuri. Biar lakulah ya teman-teman seperti itu ya. Dan semoga teman-teman semua yang pagi hari ini mau beraktivitas, Bunda ingatkan nih jam sudah menunjukkan pukul 7:28 waktu Indonesia bagian Jogja. Salam kenal untuk semuanya, bergabung di live-nya Bunda Miftah dengan segala rempongnya dari pagi tadi, mulai dari dapur sampai kita ngapa-ngapain di pagi hari ini. Semoga teman-teman udah beres semuanya ya. Makasih loh ya semua yang sudah bergabung. Terima kasih juga sudah support di live-nya Bunda Miftah. Ketemu lagi nanti insya Allah. Kalau ada waktu kita bergabung lagi, semoga kita diparingi usia yang sehat, yang tuh di Babel katanya ada kebiasaan masyarakat untuk berkumpul di warung kopi. Di Belitung ada 1000 warung kopi dan sukun. Sukun tuh apa ya? Iya, warung kopi. Sama di Jogja juga ada warung kopi, banyak ya teman-teman. Memang kebiasaan masyarakat kita seneng berkumpul. Kalau di Jogja tuh angkringan mungkin ya. Kalau di sana warung kopi, warung kopinya kayak ya bener-bener warung teman-teman. Warung kecil gitu, mereka ngopi gitu. Dan kalau di Jogja mungkin angkringan ya. Angkringan itu dikenal juga dengan warung koboi. Dulu Bunda bingung ya. Itu loh di warung koboi. Warung koboi apaan warung koboi? Emang di Jogja ada koboi gitu. Oh ternyata angkringan maksudnya. Anak-anak muda biasa. Anak-anak muda menyebutnya warung koboi, warung angkringan gitu. Dan angkringan ini biasanya yang dijual hanya ini kopi, terus ada susu jahe, ada wedang jahe gitu, terus sama makanan-makanan rebus-rebusan biasanya ya, ada kacang rebus kayak gitu-gitu. Terus ada juga nasi kucing, sego kucing. Orang bilang disebutnya sego kucing karena porsinya yang sangat sedikit. Mungkin kalau Pak Haji Rashid langsung diemplok gitu, langsung habis. Dan judulnya sih keren ya, angkring sego kucing teri, sego kucing ayam gitu. 2.000 perak. Ada sambal terinya, kayak apa itu? Setelah dibuka ternyata terinya 2 ekor. Tapi mungkin kalau untuk yang sedang lapar banget itu ya nggak masalah sih, bisa makan sebungkus 2 bungkus, kan cuma 2.000 ini ya, cuma 2.000 perak. Kalau dikalikan 5 kan udah 10.000, dapat 5 bungkus ya, kenyang lah ya mungkin ya. Satu sambal sego pecel terinya, sego pecel,
sego kucing terine 5, terine loro ping 5, 10 lah dapat lumayan. Ya, sangat membantu ya teman-teman. Mungkin anak-anak kos yang Jogja kan kota pendidikan. Banyak mungkin anak-anak kos yang tanggal tua, yang belum dapat kiriman. Mungkin mampir di angkringan sekedar untuk membuat mengenyangkan sedikit perutnya mungkin. Tapi Bunda juga pernah sih ke angkringan gitu beli sego kucing. Ya kenyang kok. Kenyang kalau perempuan mungkin karena makannya nggak banyak ya. Kalau ayah juga dulu punya anak laki-laki, seneng banget ke angkringan. Dia kalau pulang suka bawa sego kucing gitu. Dari mana bang? Dari angkringan katanya, bawa sego kucing. Ternyata dia mau iniin teman-temannya, bikin seneng teman-temannya aja. Sampai di rumah dia makan lagi banyak. Ya mungkin begitu ya. Kalau di Bangka ada warung kopi, kalau di Jogja ada angkringan, mungkin di daerah lain juga ada lagi tempat-tempat. Tapi kalau di Bangka itu Bunda berkesannya apa ya? Tai pusoi. Teman-teman nggak tahu kan tai pusoi apa? Tai pusoi itu adalah kalau di sini susu dele. Susu dele teman-teman. Susu dele. Gembus pun. Oh iya. Iya gembus. Nggak ada yang tahu kan tempe gembus. Nah, di Jogja itu ada tempe gembus namanya teman-teman. Jadi tempe gembus itu terima kasih Pak Ten. Terima kasih Pak Tendika. Masya Allah ketemu ya di online ya. Nah, ini Buten apa Pak Ten nih? Nanti di sini Tendika Bagaskara yang muncul Buten ya kan. Tempe gembus itu ternyata nih Bunda sempet lihat gitu ya. Tempe gembus itu dibuatnya dari ampas tahu teman-teman. Jadi kalau mungkin kalau susu dele tuh dari dele juga kan, bikin tahu kan dari dele juga sama. Nah itu kan disaring tuh. Nah ada ampasnya. Nah ampas inilah yang kemudian dibikin menjadi tempe. Nah di Jogja dikenalnya dengan tempe gembus. Nah tempe gembus enak banget pokok men. Wong Jogja kalau udah maem tempe lali, popane lali. Mbah Uti, Masya Allah Mbah Uti, komsiah mana ini? Undur diri anakku nangis mau beli air pusui tiap pagi, memang dia senang musui. Itu kan, iya Pak Haji. Assalamualaikum. Masya Allah, Assalamualaikum Bu pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonosobo hadir Bunda. Masya Allah Wonosobo. Iya ada Wonosobo. Bunda suka mie ongklok tuh kan. Mie ongkloknya enak banget Wonosobo teman-teman. Kenapa kita jadi bahas kulineran ya? Ya mungkin hostnya hobi makan. Iya Wonosobo. Ya insya Allah Wonosobo. Bunda tuh pernah ke Wonosobo teman-teman karena di sana ada mata air panas. Jadi di sana berenang air panas. Tuh Mbak Uti deket nggak Mbak Uti dengan air panas? Wonosobo itu pegunungan teman-teman. View pegunungannya tuh bagus banget. Karena Wonosobo itu gunung apa tuh ya? Kalau di sana Sindoro ya? Sindoro bukan sih? Tapi katanya masih aktif kok gunungnya itu. Nah di situ ada sumber mata air panas. Sudah dibikin kolam kok, udah dijadiin kolam gitu. Udah dijadiin kolam. Nah Bunda ke sana mandi air panas, terus pulangnya diinformasiin, Bunda nanya, Bunda biasa kan nanya ya, kalau di sini kulinernya yang enak apa gitu kan. Biasanya kalau cuaca dingin tuh kayak Bandung tuh kan banyak sekali kuliner enak kan. Terus dia bilang
Ada bun, kalau di sini namanya mie ongklok, katanya mie ongklok. Mie ongklok, di mana itu? Terus kita ke tempat mie ongklok. Mie ongklok yang paling enak katanya di sana tuh loh Mbak Huti. Ada mie ongklok. Ternyata mie ongklok itu diongklok-ongklok maksudnya. Bayangin cuaca dingin, terus makan mie ongklok. Mie ongklok itu berkuah teman-teman, berkuah tapi kayaknya ada udangnya ya. Pakai udang juga kalau nggak salah tuh mie ongklok itu. Enak deh pokoknya. Nah itu kalau Tegal Sari pokoknya di tengah kota deh, di tengah kota. Itu jalan di tengah kota, terus ada mie ongklok terkenal katanya. Nah, kita makan di sana mie ongklok. Ada mie ongklok, terus ada bakwan juga ya, sama lah kalau bakwannya hampir sama. Nah, jadi teman-teman kalau ke Wonosobo satu mandi air panas, ya kan, air hangat lah ya. Mandi air panas, kemudian kulineran mie ongklok, enak banget, keren. Nah, kemudian kalau di Madiun tadi kita sego pecel, kalau di Bangka lempah kuning, lempah darat, ya kan. Tadi lempah kuning itu lempah berwarna kuning yang bahannya dari laut semua, dari laut semua. Nah, kalau lempah darat itu berkuah juga tapi sayur mayur. Kalau di Jogja nggak ada mie ongklok ya bun? Aduh nggak tahu. Kalau di Jogja mah ngapain beli mie ongklok? Bunda kalau beli yang makanan-makanan khas mending di daerahnya masing-masing. Kalau di Jogja maamnya gudeg. Bunda suka gudeg. Aduh, Masya Allah suka banget. Jadi pengen gudeg. Seandainya ada gudeg datang gitu ya. Kalau di Jogja gudeg Bahuti. Maksudnya yang jualan Bunda? Nggak tahu karena Bunda nggak pernah lihat. Kayaknya mie ongklok di Jogja di mana ya? Nggak pernah tahu Bunda. Jadi kalau di Jogja Bunda paling ya soto ya. Kalau semua soto kayaknya ada di Jogja. Soto Betawi, soto Lamongan, soto Kudus, soto Madura, soto Kalimantan. Tuh kayaknya udah pernah lihat sih. Tapi kalau mie ongklok kayaknya belum ada deh. Tapi Bunda juga nggak begitu. Kalau pengen mie ongklok mending ke Wonosobo aja. Makan mie ongklok di sana enak kan, cuacanya mendukung. Kalau di Jogja kan panas. Iya, soto banyak. Kayaknya semua kuliner daerah ada ya di Jogja. Mungkin ada Bundanya aja nggak tahu. Karena Jogja ini kan showroomnya Nusantara ya teman-teman. Seluruh suku bangsa adat ada di Jogja. Begitu pula kulinernya. Kulinernya itu kayak kuliner yang bermacam-macam ada. Mulai dari Nusantara, dari seluruh daerah ada. Mau yang western. Salam seduluran ya Bunda. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung Bun, Umi, Bauti di keluarga online-nya Bunda nih. Ada tanda hati di sebelah profilnya Bunda tuh diklik dan kita menjadi keluarga online Bunda Miftah. Salam seduluran, pokoknya peseduluran ya semuanya teman-teman ya. Dan seluruh Nusantara bergabung itu luar biasa, kita menjadi satu kesatuan, alhamdulillah. Semoga teman-teman juga sehat walafiat, semoga teman-teman juga diparingi rezeki yang berlimpah, dan ketika kita sehat kita bisa kulineran, ketika kita sehat kita bisa kemana-mana, ketika kita sehat kita bisa berbagi, ketika kita sehat kita bisa beribadah. Ya yang penting pokoknya kita saling mendoakan untuk saling sehat walafiat, ya nggak sih? Ya semoga kita semua diparingi sehat ya teman-teman ya. Dan insya Allah nah teman-teman di dunia maya itu makasih yang sudah support Bunda ya, makasih banyak. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Bunda sehat dan panjang umur. Amin juga. Amin. Yang penting mah
sehat, dan kemudian umurnya, usianya, manfaat, berkah ya teman-teman. Ada orang, semoga kita nggak menyulitkan orang lain, tidak merepotkan orang lain. Itu aja sih doanya Bunda. Semoga diberi usia yang berkah, usia yang manfaat, bisa memberikan keberkahan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita lah, paling nggak keluarga, ya nggak sih, nggak usah jauh-jauh ya, keluarga. Nah, kita juga bisa menjadi keluarga online, menjadi keluarga besar. Bergabung ya Devin di keluarga besarnya Bunda dengan mengklik tanda hati di sebelah nama profilnya Bunda di atas. Makasih juga yang sudah kasih gift-giftnya ke Bunda. Terima kasih sekali, Bunda jadi tambah semangat untuk live setiap hari. Bunda tuh selalu kangen loh untuk live bersama teman-teman ya. Tapi Bunda juga jadi ingat nih, Bunda ada yang harus diselesaikan hari ini. Tiba-tiba ingat aja gitu ngelihat Mbak Huti nih. Mbak Huti sehat ya Mbak Huti ya? Mbak Huti dari Wonosobo ya. Wonosobo tapi ada di Jogja apa gimana? Bunda nggak bisa lihat profilnya. Gimana sih lihat profilnya kalau lagi live kayak begini? Nggak bisa kelihatan ya, diklik nggak muncul profilnya. Oh ya, oke, baiklah ya. Oke Mbak Huti, pokoknya sama-sama ya Mbak Huti ya. Semoga Mbak Huti juga sehat selalu, semoga Mbak Huti juga diberkahi usianya, manfaat untuk orang-orang di sekeliling kita insya Allah. Dan semoga obrolan kita dari pagi tadi ada yang bisa menginspirasi, mungkin yang diambil yang baik-baiknya saja, kalau yang buruk-buruknya mah dihempaskan, buang saja sejauh-jauhnya, ambil yang manfaat aja. Oke, terima kasih teman-teman. Iya Bunda di Wonosobo bawah Dieng, Masya Allah enak banget di sana, banyak glamping ya. Iya teman-teman, Wonosobo sekarang itu luar biasa, banyak sekali tempat-tempat. Bunda sampai berapa kali loh ke sana, beneran loh, saking enaknya tempatnya. Jadi udara pegunungan terus dingin ya Dieng itu. Karena Kaliurang di Jogja juga ada Kaliurang. Kalau Kaliurang kan udah terlalu ramai banget ya. Dan pernah ke Dieng bareng anak-anak juga, terus ke Wonosobo, main di Wonosobo, enak pokoknya deh. Pokoknya dipertahankan ya Wonosobo ya, pertahankan dengan keasriannya. Sulit bagi kita untuk menjaga kelestarian sekarang ini ya, karena orang berlomba-lomba untuk mengeksploitasi. Bunda sih pengennya Jogja itu masih ramah lah ya, maksudnya masih ramah, masih banyak sawah-sawah gitu. Kehidupan agrarisnya itu pengen banget kayak dulu gitu. Karena sekarang itu kalau di mana-mana lihat udah sawah udah hilang, ganti bangunan-bangunan. Terus bahkan daerah pegunungan pun sudah banyak dibangun gitu ya. Rasanya tuh, apalagi kalau misalnya kalau di tempat wisatanya itu udah ada jegreng-jegreng musik. Aduh, pengennya mah yang menikmati gitu, diem aja, nggak usah ribut gitu ya, kayak gitu kan kalau kita lagi healing gitu, lagi piknik gitu. Tapi sekarang kalau bisa nih ya nih teman-teman yang mungkin punya keleluasaan untuk membuat kebijakan, mungkin kalau bisa tuh tempat-tempat liburan yang tempat-tempat wisata yang alami gitu, nggak usah lah pakai musik-musik gitu ya. Kan kita yang ingin kita denger itu suara burung atau keheningan gitu kan, bukan yang jegreng-jegreng yang gimana-gimana gitu. Bunda tuh sedih banget deh kalau udah datang ke tempat yang dulu kita datang asri banget ya. Tiba-tiba setelah rame itu ada musik, ada apa, aduh udah males Bunda. Udah deh cari tempat lain deh gitu. Akhirnya sampai ke Dieng. Sampai ke Wonosobo. Ke Wonosobo adem,
terus mandi air hangat, abis itu kulineran mie ongklok. Salah satu favorit Bunda juga, Wonosobo. Semoga selalu begitu ya Mbak Uti ya, terjaga keasrian, kelestariannya dan juga kealamiannya, naturalnya itu terjaga. Insya Allah orang udah pada capek sih dengan kehidupan saat ini. Dengan segala drama-drama kehidupan, pasti ingin berwisata ya. Berwisata salah satunya ke tempat-tempat yang bikin kita jadi lebih bugar lah gitu, lebih sehat. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Huti. Salam juga, kita saling mendoakan ya. Terima kasih semuanya sudah support Bunda, sudah bergabung di live-nya Bunda. Terima kasih, selamat beraktivitas, sehat selalu semuanya. Dan kita ketemu lagi di live-live Bunda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Huti. Terima kasih semuanya, sehat ya Mbak Huti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.